Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Kami doakan semoga sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah berikan kita keteguhan dalam iman Islam, dan salat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat Wahyu, insya Allah kali ini kita akan mengambil tema terkait ciri pemimpin yang mikirin rakyat, berkerut dan berambut putih, benarkah? Nah, namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita. Mudah-mudahan sahabat Wahyu sudah tidak asing lagi karena beliau adalah pemateri rutin untuk acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Bung Wahyu Insya gimana Allah. kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Rocky, sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat Bang Rocky. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Nah, Bang Rocky, kita ketahui kemarin ada acara rame-rame ya di GBK. Itu bukan Piala Dunia ya? Bukan, 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 Oh, bukan. Jadi selain Piala Dunia ada sesuatu juga yang membuat sedikit ramai. iya, Tapi iya, saya iya. juga banyak dari netizen yang menyayangkan ada kurang lebih 31 ton sampah berserakan setelah diadakannya acara. Kemudian juga ada ibu-ibu yang merasa katanya dibohongi. Di sana katanya diajak untuk istighozah, ternyata diajak dangdutan Bang Rocky. Tapi kita nggak bahas itu. Nah, Ya, jadi oke, oke. saya ambil dari Kompas TV tanggal 28 November 2022. Jokowi pemimpin mikirin rakyat itu ada yang rambutnya putih, ada yang sampai keriput. Nah, jadi di hadapan ribuan relawan, Presiden Joko Widodo memberi sinyal terkait bakal calon Presiden 2024 dengan menyebut ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, salah satunya berambut putih. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Presiden Joko Widodo, Bang Rocky? Ya, ini saya menyapa dulu kepada para pemirsa Bincang Sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam Amin. keadaan baik-baik semua dan dalam lindungan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin saya juga menyampaikan prihatin duka yang mendalam untuk para korban bencana Hmm. gempa di Cianjur. Semoga bencana segera berlalu dan Amin. yang terkena musibah diberikan kesabaran dan semoga diberikan keselamatan dan tidak ada bencana lagi untuk negeri ini. Amin. Baik ya, ini juga anomali ya. Di saat satu sisi Cianjur sedang berduka, Ya. ada acara yang begitu besar dan tidak ada kaitannya dengan anggapan terkait dengan nasib sebagian rakyat kita yang terkena Ya. musibah bencana itu. Semestinya kalaupun mereka kumpul besar begitu, mungkin akan baik kalau membahas tentang bagaimana mengumpulkan donasi untuk Hmm. membantu rakyat di Cianjur atau justru mereka jangan berkumpul rame-rame gitu, dana yang dikumpulkan itu untuk langsung ke sana membantu rakyat. Saya pikir itu anomali ya, dua agenda kontradiktif. Saya pikir kalau rakyat yang begitu banyak mengumpulkan dana, kemudian ikut membantu evakuasi, ikut membantu segala macamnya, mungkin bisa meringankan beban Hmm. dan penderitaan dari para sebagian rakyat kita yang ada di Cianjur yang terkena musibah bencana. Itu yang pertama. Jadi kalau saya suruh mengomentari kegiatan itu bagaimana? Kegiatan itu Hmm. menurut saya kontraproduktif dengan kondisi nasib sebagian rakyat negeri kita. Di satu sisi ekonomi juga belum pulih, Hmm. ancaman PHK juga begitu besar gitu ya, Ya. ancaman resesi juga tinggi, BBM dinaikkan tetapi tidak memberikan solusi bagi perekonomian. Saya kemarin lihat di berbagai tempat tuh antri terus di pom bensin itu. Saya kemarin di Riau lihat pom bensin antri, di Lampung antri, di Kalimantan Ya. antri. Di Papua, di sana juga saya melihat di Merauke antri, di Timika antri. Bahkan Hmm. truk itu antri sampai dari siang sampai malam belum dapat bagian solar. Saya Ya. pikir ini harusnya menjadi perhatian.
Malah ada statement yang unik dan menurut saya aneh gitu, mengeluarkan kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat, rambutnya putih dan berkeriput atau berkerut itu, saya pikir itu saya mencari literatur di teori manapun tidak muncul itu. Jadi kalau kita lihat kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat yang ideal itu apa, sosoknya seperti apa, tidak muncul itu, apa kriteria. Ya saya pikir ini menambah gaduh di ruang Hmm, publik dengan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak ada korelasinya untuk penyelesaian persoalan bangsa ini. Saya pikir itu bukan pernyataan yang baik, justru menimbulkan kegaduhan. Mungkin itu Bung Wahyu. baik. Nah, kemudian Bang Rocky, eh, yang saya kutip juga dengan apa link yang sama melalui keterangan tertulis kepada jurnalis Kompas TV, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang bahwa pemimpin tidak ditentukan warna rambut. Nah, ini mungkin beliau tidak setuju ini, sebab warna rambut sama belum tentu hati dan pikirannya sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi hanya gimmick politik saja, Bang Rocky. Nah, apa tanggapan Bang Rocky Iya, terkait iya, iya. pernyataan dari Pak Hasto ini? Ya mungkin Pak Hasto memandang juga pernyataan itu tidak tepat sehingga dia mengatakannya Hmm, hanya gimmick politik. Tetapi gimmick politiknya seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan itu berdampak luas. ya, Nah, jadi ini menimbulkan persepsi yang menurut saya bisa menyesatkan publik bahwa oh berarti kalau pemimpin yang rambutnya putih, dahinya berkerut atau berkeriput, nah itu berarti orang yang sedang memikirkan rakyatnya. Ya sebenarnya tidak begitu juga. Kita cek saja kan faktanya seperti apa. Apakah betul kalau rambutnya putih terus di kepalanya pasti mikirin rakyat. Nah, hmm, mungkin juga mikirin rakyat yang mana kan bisa juga begitu. ya, Nah, kan boleh saja rambut putih, eh, rambut boleh sama putihnya kalau ada pernyataan orang bijak kan gitu. ya, Rambut ya, boleh sama hitamnya atau rambut boleh sama putih, tapi isi kepalanya kan belum tentu sama. Gitu. Belum hmm, tentu yang rambut hitam tidak mikirin rakyat atau rambut putih mikirin rakyat. Nah ini juga sebenarnya menjadi kontraproduktif dengan fakta yang ada. Misalnya begini, sekarang kan banyak pemimpin kita yang rambutnya masih hitam itu. ya, Nah, mungkin termasuk yang menyampaikan juga rambutnya juga masih hitam. Apakah dengan pernyataan itu tidak menegasikan bahwa oh berarti yang rambutnya hitam tidak mikirin rakyat? hmm, Karena rambut yang putih lah yang memikirkan rakyat. Ini menurut saya juga pernyataan yang kontraproduktif yang menimbulkan kegaduhan saja. Jadi menurut saya ini pernyataan Bung Hasto ini mungkin ingin mengklarifikasi ya bahwa itu ya, hanya gimmick politik. Tapi bagi saya melihatnya, kalaupun itu gimmick politik disampaikan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan, tentu tidak tepat, baik hmm, di sikonnya maupun di tempatnya juga tidak tepat. Tempatnya di GBK dan di forumnya, forum apa tadi itu, silaturahmi gerakan Nusantara ya kalau nggak salah itu, ya, yang tadi katanya gerakan ada Nusantara dan Bersatu. tidaknya dan seterusnya lah kira-kira Ya, begitu. Saya pikir makanya itu saya bilang ada di situasi yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, tempat yang tidak tepat menyampaikan itu. Mungkin kalau disampaikan dalam konteks candaan atau diskusi yang forumnya terbatas tidak di ruang publik begitu, ya, mungkin tidak terjemahkan macam-macam. Kalau begitu di ruang publik kan banyak perspektif yang berbeda, cara pandangnya masing-masing orang menganggap oh hmm, betul juga gitu. Bahwa kalau ada pemimpinnya rambutnya putih, oh mungkin dia memikirkan rakyat sehingga rambutnya sampai putih. Yang kedua, bagaimana pemimpin yang rambutnya masih hitam? Oh berarti dia belum memikirkan rakyat. Padahal belum tentu kan gitu. ya, Lalu bagaimana kalau pemimpin itu botak nggak punya rambut? Nah ini repot lagi tuh menilainya. Jadi hmm, menurut saya itu sedang menggeser ciri-ciri pemimpin yang ideal yang memikirkan rakyat itu dibuat sederhana sehingga dari kesederhanaan itu tidak mencerminkan eh, eh, nilai sesungguhnya hmm, bagaimana yang sesungguhnya seorang pemimpin itu yang memikirkan rakyat. Tidak boleh dilihat dari bentuk fisiknya, baik rambut maupun dahi yang berkerut ataupun muka yang berkeriput dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah output kebijakannya seorang pemimpin itu, bukan fisiknya. ya, Jadi pemimpin itu tidak boleh dilihat dari sosok wajahnya misalnya, oh ganteng, tapi belum tentu mikirin rakyat. Dian Deso, belum tentu dia memikirkan orang-orang desa, misalnya gitu. Dia ya, orang wajahnya wajah perkotaan, belum tentu juga dia memikirkan nasib warga kota. Jadi menurut saya ini persoalan yang menurut saya
kontraproduktif dan bisa menyesatkan publik yang berpikir yang aneh-aneh nanti. Nah begitu, Bung Wahyu. Baik. Kemudian Bang Rocky sebenarnya apa ya? Artinya pernyataan ini justru membuat apa ya? Gaduh ya, atau kata lainnya apa ya? Tidak sesuai dengan tidak relevan dengan apa ya? Dengan sebagaimana mestinya seorang pemimpin menyampaikan sesuatu ataupun pendapatnya gitu kan. Nah, sebenarnya ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat itu seperti apa gitu Bang Rocky? Ya, kalau kita lihat ciri-cirinya, bukan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat itu bukan pada fisik tubuhnya sebenarnya, Hmm. tetapi bisa dilihat langsung dari kebijakan yang dikeluarkan Hmm. dan juga tindakan yang dia lakukan pertama, dan juga ucapan yang dia keluarkan. Jadi kita bisa memungkir dari tiga itu. Jadi kalau pemimpin yang mikirin rakyat, dari ucapannya itu kelihatan Ya. bahwa apa yang diucapkan selalu terpikir olehnya rakyat itu nasibnya bagaimana. Itu. Jadi dia nggak mungkin membuat ucapan-ucapan yang bisa menyesatkan, membuat ucapan-ucapan yang bisa diterjemahkan aneh-aneh. Dengan ucapan saja ini kan, dengan ucapan yang mengatakan ciri pemimpin yang bikin rakyat rambutnya putih, itu di warga netizen itu saya lihat sudah aneh-aneh yang keluar itu. Hmm. Ada semua orang rambutnya dicat putih. Ada juga yang mempertanyakan, ada salah satu foto di misteri Gunung Berapi gitu, Ya. yang terkenal gitu, sosok sosok misterius rambutnya putih gitu. Nah, itu menurut saya juga itulah refleksi persepsi yang dimunculkan oleh publik dengan persepsi yang berbeda-beda, akhirnya muncul kriteria-kriteria itu menurut persepsi publik. Ada yang menganggap Hmm. rambut putih itu orang yang sangat tua, ada yang rambutnya putih itu ada yang mirip mak lampir, ada yang rambut Ya. putihnya Ya memang macam-macam. jadi jadi memang ada beberapa saya di netizen ada yang mengunggah foto-foto misalkan seperti tokoh berambut putih kan kita tahu Gubernur Jateng gitu Bang Rocky Ganjar Ya, ya, sampai ya. ada juga yang mengunggah pemeran film Kolosal Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir yang berambut putih Bang Ya, Rocky. ya itu tadi ketika pemimpin itu di perspektifnya dari fisiknya, maka eh, yang muncul dari benak publik aneh-aneh gitu. Dan Hmm. ya sah-sah saja lah, itu kan kita juga nggak boleh melarang para warga netizen itu kan sangat kreatif gitu ya, sangat Ya. kreatif, kemudian dia menerjemahkan dengan persepsinya masing-masing. Nah oleh karenanya menurut saya persoalannya di pemimpin itu kalau membuat ucapan itu harus terukur dan terarah sehingga tidak menimbulkan polemik baru atau kegaduhan baru. Jadi saya bilang makanya kriterianya yang pertama memang harus dilihat dari Hmm. ucapannya. Ucapan pemimpin itu berbobot, bernas, kemudian bijak, tidak asal Ya. ngomong, tidak juga memecah belah, tidak juga membuat narasi sama anak bangsa ini berhadapan-hadapan. Hmm. Nah itu ini penting sekali. Kalau pemimpin sekarang ini kebanyakan ngomong tidak diukur, tidak ditimbang, tidak dipikirkan sebelumnya matang-matang, sehingga Ya. kalimat-kalimat yang keluar itu justru menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Bukan sekedar kegaduhan, bahkan sebagian ada yang memecah belah anak bangsa. Ada juga yang menuding-nuding anak bangsa ini, ada yang toleran, ada yang moderat, ada yang anti Pancasila, ada yang pro Pancasila. Nah itu semua menurut Hmm. saya itu narasi-narasi yang keluar untuk memecah belah sesama anak bangsa. Akhirnya sesama anak bangsa ini berhadapan-hadapan. Nah, itulah salah satu ciri pemimpin yang mikirin rakyat, itu ucapannya terukur, Hmm. bijak, penuh etika, tidak asal ngomong tapi dipikirkan dengan matang. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua dari tindakannya. Tindakannya juga terukur gitu. Tidak asal melakukan tindakan, tidak asal melakukan perbuatan yang menurut dia sesuai kebiasaan dia, tapi harus diukur bahwa apa gerak-gerik dia itu akan ditiru oleh publik Hmm. atau dijadikan teladan oleh masyarakat luas. Misalnya kalau membagikan hadiah atau membagikan bantuan, ya berikan secara terhormat baik-baik. Jangan dilempar dari Ya. mobil, jangan dilempar sambil jalan, ada yang dilempar lewat belakangnya dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Amalnya tidak mikir rakyat sebenarnya itu. Hmm. Asal aja. Maka saya bilang, ini kalau dicontoh oleh masyarakat publik bahwa begitulah pemimpin kita kalau bagi-bagi aja dilempar, lalu anak-anak sekolah bilang, kita juga bisa ngelempar. Nah, itu kan kita mau menjelaskan bahwa
etika yang baik, adab yang baik ketika memberikan bantuan misalkan kepada orang itu bagaimana jadi susah. Nah, itu saya bilang, jadi pemimpin itu harus diukur itu perkataan, juga perbuatannya atau tindakannya, harus serasi lah. Nah, yang paling penting juga, karena seorang pemimpin dia bisa mengeluarkan kebijakan. Nah, oleh karena kebijakan yang dikeluarkan, itu betul-betul kebijakan yang pro rakyat, itu tanda bahwa dia mikirin rakyat. Misalnya, BBM dia naikkan misalnya. Ini mikirin rakyat enggak gitu. Karena kan dia harus memikirkan rakyat itu kemampuan beli daya belinya seberapa. Kalau dia naikkan kira-kira mempersulit atau tidak. Harga minyak goreng naik. Bagaimana dia mikirnya supaya tidak naik? Bahwa orang kita ini penghasil CPO terbesar. Kan kira-kira begitu tuh kalau memang ciri pemimpin yang mikirin rakyat. BBM seberapa sih harga pasaran minyak dunia sehingga kita mikirkan rakyat kita itu bisa membeli dengan harga yang lebih murah atau bahkan minimal terjangkau. Itu kan harus mikirnya begitu. Bagaimana anak-anak putus sekolah ini ada nggak jumlahnya makin meningkat atau menurun, itu dipikirkan. Jadi itu ciri pemimpin yang mikir rakyat. Wujud memikirkannya itu apa? Kebijakannya keluar. Jadi jangan sampai dia ucapannya sudah menyakiti rakyat, kebijakannya tidak mensejahterakan rakyat, tindakannya juga justru merendahkan rakyat atau bahkan melukai perasaan rakyat. Nah, menurut saya ini ciri-ciri pemimpin yang justru tidak memikirkan rakyat. Makanya saya bilang tadi, ciri pemimpin yang memikirkan rakyat itu ukurannya bukan di fisik. Maka dia harus dilihat dari ucapannya dulu. Ucapannya itu seperti apa, menyakiti rakyat atau tidak, kemudian punya adab atau tidak, berisi baik atau tidak, bisa dicontoh atau tidak, itu ucapannya. Kemudian yang kedua adalah dari tindakannya. Serasi enggak yang diucapkan dengan yang dikerjakan. Dan yang dikerjakan itu punya standar etika enggak? Layak enggak dia dicontoh? Itu tindakannya. Nah, kalau ucapannya beda, tindakannya beda, itu juga tidak layak dicontoh. Kan betapa banyak para pemimpin kita itu yang ucapannya menjanjikan banyak hal, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya gitu kira-kira. Jadi mengajak hidup sederhana, tapi dia tindakannya tidak sederhana, pakaiannya tidak sederhana, belinya yang mahal-mahal dan seterusnya lah. Ucapannya tidak sesuai dengan tindakan. Yang ketiga, kebijakannya lebih parah lagi. Jadi kebijakan ciri pemimpin yang mikir rakyat, kebijakannya berorientasi kepada kepentingan rakyat dan ingin mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, melindungi rakyat. Nah, mestinya di situ posisinya. Jadi kita ngukurnya lebih mudah. Jadi jangan diukur dari fisiknya. Kalau fisik itu justru nanti timbulnya adalah gosip. Kan makanya munculnya gosip. Gosip dan tidak rasional. Akhirnya aneh-aneh itu warga netizen menerjemahkan rambut putih itu kan. Jadi ini menurut saya rakyat juga harus memahaminya bahwa pernyataan pejabat belum tentu baik dan benar, sehingga kita juga meresponnya harus terukur, juga tidak asal membenarkan, juga tidak asal untuk menyalahkan. Yang harus kita ukur baik-baik. Jadi pernyataan seperti itu, pemimpin yang mikir rakyat, kita ukurannya jangan terjebak kepada fisik, jangan terjebak kepada muka yang berkerut, jangan terjebak pada rambut yang putih atau rambut yang hitam atau bahkan yang nggak punya rambut. Ini kan susah makanya. Padahal ciri-ciri fisik itu kan bukan kehendak dia. Itu ciri-ciri fisik itu ciri-ciri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Maka dia yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sudahlah, jangan dipersoalkan fisik orang. Nah, kita juga dipersoalkan tuh pemimpin itu jangan dilihat fisiknya, tetapi dilihat ucapannya, tindakannya, dan kebijakannya. Saya pikir di situ yang penting bagi kita semua untuk memahami supaya jangan terjebak pada ciri-ciri fisik. Begitu Bung Wahyu, saya pikir. Baik, luar biasa. Jadi saya ada 3 hal yang saya catat, yang tadi ucapan, kemudian tindakan atau fakta, kemudian kebijakannya juga harus pro rakyat. Nah, baik sahabat Wahyu, kita sampai di sesi apa kata mereka. Nah, ini ada pertanyaan sekaligus pernyataan sepertinya dari Pak Redi. Jadi beliau menyatakan kalau ada pemimpin yang rambutnya tidak putih, berarti selama ini tidak memikirkan rakyat. Nah, hal ini terkonfirmasi dengan adanya acara di GBK kemarin, bahwa di saat warga Cianjur yang menderita justru
pemimpin negeri ini mengadakan pesta pora dengan dangdutan di sana. Nah, apa komentar Bang Rocky dengan pernyataan Pak Redi ini, Bang Ya, Rocky? ya menurut saya kita hargailah pendapat dari Pak Freddy itu ya. Nah, ya kita hargai sebagai pendapat sesama anak negeri ini. Dan itu juga menurut saya juga bukan pendapat yang keliru. Itu kan Hmm, mempertanyakan ya, ya, mempertanyakan apa begitu. Jadi makanya saya bilang ini kan begitu menyinggung persoalan fisik, maka muncul berbagai persepsi yang hmm, berbeda-beda. Nah tadi kan bilang kalau kalau mengatakan bahwa ciri pemimpin yang bikin rakyat itu dahinya berkeriput atau mukanya ya, berkeriput dan rambutnya putih, memang akhirnya muncul pertanyaan seperti tadi. Wah berarti ya, kalau pemimpin sekarang rambutnya hitam, gitu ya, belum putih, berarti selama ini nggak mikirin rakyat dong. Nah, gitu. Nah ini kan apa apa ya bahasanya jadi bumerang gitu bagi para pemimpin ya, yang rambutnya masih hitam gitu. Oke saya bilang ini hati-hati lah kalau ngomong. Dan saya pikir pernyataan Pak Freddy itu bagian dari refleksi terhadap ucapan seorang pemimpin yang dia membuat pernyataan tidak terukur, tidak terarah, hmm, bahkan mungkin tidak ditimbang secara matang. Jadi memang menurut saya juga tidak tepat kalau kita mengukur bahwa pemimpin itu yang bikin rakyat rambutnya jadi putih. hmm. Tetapi kalau kita lihat berarti banyak pemimpin yang sekarang rambutnya masih hitam berarti selama ini nggak mikirin rakyat. Jangan-jangan pemimpin yang ngomong begitu juga nggak mikirin rakyat gitu. Kira-kira begitu kan. Nah itu pernyataan netizen maupun warganet itu biasa kritis. Dan menurut Ya, saya itu baik buat kehidupan kita berbangsa bernegara karena dengan hmm, kritis itu menjadi alarm buat para pemimpin supaya menjadi lebih baik lah. Jangan sampai asal bicara maupun jangan sampai juga membuat kebijakan yang tidak pro rakyat atau bahkan mungkin membuat tindakan-tindakan yang tidak tepat. Di saat rakyat lagi susah kita berempati bersama. Jadi jangan hmm, jangan rakyat sana lagi sedih, lagi kena musibah kita malah dangdutan, berfoya-foya, beruforia gitu ya. hmm, Saya pikir itu tidak ada rasa empati. Nah, kalau itu dilakukan oleh seorang pemimpin pasti muncul pertanyaan ataupun persepsi lain dari publik yang menilai itu wujud dari tidak mikirin rakyat yang lain, bahkan hmm, juga tidak berempati dengan situasi kondisi negeri yang sebenarnya masih ada musibah. Saya pikir itu pernyataan yang wajar-wajar saja muncul karena memang respon terhadap pernyataan yang sebelumnya keluar dari pemimpin kita. Saya pikir itu kita harus ngambil positifnya lah supaya jangan melakukan kegiatan atau tindakan atau ucapan yang berbeda dengan fakta maupun situasi yang tidak tepat. Saya pikir begitu, Bung Ayu. baik. Baik Bang Rocky, kemudian sebenarnya bagaimana ciri pemimpin yang memikirkan rakyat atau yang bertanggung jawab dalam pandangan Islam, Bang Rocky? Oh iya ya, kita ini kan Mhm, kadang-kadang tuh kalau melihat ciri-ciri itu lebih cenderung pada membuat analisis kepada teori-teori Barat ya. Jadi kalau ciri hmm, pemimpin, leadership misalnya harus mengambil ya, kepada buku-buku tentang leadership dari Barat. Padahal dalam Islam itu begitu kaya terhadap nilai-nilai atau konsep-konsep kepemimpinan. ya, Bahkan bukan sekedar konsepnya, tetapi prakteknya juga dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam yang hmm, berkaliber dunia yang sangat masyhur gitu. Menurut saya itu juga perlu kita sampaikan kepada publik supaya bisa ada perbandingan kira-kira gitu. ya, Nah, saya ingin melihat bahwa dalam Islam itu ciri pemimpin yang mikirin rakyat itu yang paling utama itu pertama dan utama itu adalah pemimpin yang bertakwa, hmm, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau dia sudah beriman dan bertakwa, pasti dia akan patuh dan taat kepada aturan dan hukum yang Allah turunkan, dan dia akan mengikuti sunnah nabinya yang dipraktekkan oleh Nabi dan Rasul. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Michael Hart saja menempatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai seorang uh, pemimpin nomor satu di antara 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang berpengaruh dan pemimpin yang baik, maka contohlah pemimpin yang terbaik di dunia ini. hmm, Siapa? Kalau menurut Michael Hart, padahal dia bukan Muslim ya, tapi ya, secara objektif dan nasionalitas dia menempatkan Nabi Muhammad SAW itu menempatkan uh, di nomor satu di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia.
Saya pikir itu menarik ya. Michael Hart berani menempatkan itu kan bertahun-tahun dia melakukan riset dan akhirnya dia Ya. mengambil kesimpulan seperti itu. Walaupun ada banyak tanggapan yang mempertanyakan, tetapi dia bisa menjawab dengan argumen yang sangat baik. Bahkan di suatu forum dia mengatakan, dia dikritik kenapa menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia yang layak diteladani gitu ya. Dan dikategorikan bahwa dia mengatakan bahwa bagaimana tidak dia sangat berpengaruh, dia membawa konsep yang melintasi ruang dan waktu. Ketika dia menyampaikan Islam di Mekah, itu yang percaya baru anak kecil dan 3 orang sahabat, hanya 4 orang. Tapi coba dalam sekitar seratusan tahun, kemudian ratusan tahun, sekitar 13 abad sekarang sampai hari ini, jumlah pengikutnya miliaran. Bahkan rela berkorban dan rela mati kepada Nabi jika Nabi dihinakan gitu kira. Tidak ada pemimpin yang seperti itu. Coba cek pemimpin yang lain. Loyalitasnya sangat tinggi. Ya, konsepnya sangat tinggi karena memang konsep ilahiyah ya, tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Kemudian prakteknya juga sangat baik dan itu tidak mungkin dipraktekkan oleh orang biasa. Oleh karenanya kita sebagai pemimpin refernya harusnya mencontoh kepada Nabi dan Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau Michael Hart sudah menempatkan seperti itu, kenapa kita masih mencari-cari yang lain? Kira-kira begitu. Nah, kalau dalam Islam, maka ketika orang itu mencontoh Nabi dan orangnya kriteria pertama yang paling utama adalah iman dan takwanya bagus, maka dia akan terikat dengan hukum Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, kalau dia terikat dengan itu, maka dia sangat takut untuk melanggarnya. Dan salah satu konsep sebagai pemimpin dalam Islam itu yang utama dan paling utama adalah menegakkan hukum yang Allah turunkan, yaitu syariat Islam. Nah, kalau syariat Islam ditetapkan, maka yang paling utama yang ketiga adalah dia harus melayani rakyatnya sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Oleh karenanya, dalam Al-Quran itu kan banyak perintah yang dilaksanakan supaya rakyat itu dilayani dengan baik. Jadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang cerdas, fatonah, kan sidik itu berkata benar misalnya gitu ya. Jadi pemimpin kalau berkatanya tidak benar itu udah parah itu. Susah itu. Mungkin dia berjanji kemudian tidak ditepati, itu sudah tidak amanah, tidak fatonah, tidak sidik, tidak cerdas. Adalah amanah, fatonah, sidik. Nah, jadi kalau kita lihat fatonah kan cerdas, sidik berkata benar, amanah ya dia harus bisa diberikan amanah, tidak khianat, dan dia harus memikul tanggung jawabnya sesuai dengan beban yang dia pikul. Nah, kalau kita lihat di pemimpin dalam Islam itu gitu. Jadi ciri-ciri pemimpin yang mikir rakyat, pertama dia harus bertakwa, kedua dia harus menjalankan hukum-hukum dengan benar, itu syariat Islam. Yang ketiga, baru dia melayani rakyat itu riayah itu berdasarkan hukum yang diturunkan. Karena terkait dengan takut kalau dia dihisab di yaumil akhir. Maka kalau kita lihat kisah pemimpin Islam itu kan sangat heroik dan sangat unik gitu. Bahkan suatu saat Umar bin Khattab itu mengatakan, aku sangat takut kalau ada kambing yang terperosok di Amuria, di Irak atau di daerah Baghdad yang begitu jauh, terperosok gara-gara jalan tidak dibaiki oleh dia. Maka dia takut binatang itu ya. Takut kambing terperosok, takut ditagih di akhirat, diperiksa di akhirat. Sekarang mana ada pemimpin yang seperti itu. Bahkan membuat jalan juga banyak yang lubang-lubang nggak diperbaiki dengan cepat. Mungkin kalau diperbaiki dengan lambat. Karena mekanisme anggarannya beda-beda gitu, kira-kira gitu. Nah, ini menurut saya keterikatan pemimpin antara praktek ucapan di dunia dan di kekhawatiran diminta pertanggungjawaban di akhirat itu penting. Nah, kalau pemimpin hanya takut diminta pertanggungjawaban di dunia, dia bisa atur pertanggungjawaban di dunia. Mudah sekali bagi para pemimpin. Kalau ada aturannya dia takut tidak bisa ditepati, dia ubah aturannya. Tinggal bicara dengan DPR dan kelompok-kelompok politik lainnya. Nah, ini menurut saya krusialnya di situ. Jadi dalam Islam itu pemimpin yang mikirin rakyat itu kriteria pertamanya memberi iman dan bertakwa, takut kepada Allah. Ketika takut kepada Allah, maka dia akan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh karena takut dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Di mana pengadilan di akhirat tidak seperti di dunia yang bisa diatur ataupun dikondisikan, kira-kira begitu. Nah, itu termasuk hukum.
Hukum di akhirat pasti yang digunakan adalah hukum Islam, Hmm. hukum syariat Islam. Makanya kalau kita bilang tidak mungkin amal itu diukur dengan hukum yang ada sekarang dibuat oleh manusia, karena bisa jadi hukum itu berubah-ubah, nanti Hmm. dibuat lagi yang baru kan oleh mereka. Nah, disinilah menurut saya perbedaan yang sangat besar, di mana pemimpin yang sekuler tentu dia tidak akan takut dengan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tetapi kalau Hmm. pemimpin yang dia mengkaitkan kehidupan dunia itu terkait juga dengan kehidupan di akhirat nanti, maka dia akan sangat hati-hati, takut melanggar hukum yang Allah turunkan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dia takut melanggar. Dan dengan takut melanggar itu dia akan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, tanpa diketahui oleh rakyat pun dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Saya ingin mengambil satu kisah dalam cerita Khalifah Umar bin Khattab. Hmm. Ini dari konsep pernyataan. Jadi Ya. ketika ucapannya dia sangat menjaga dan terukur. Misalnya begini, ketika ada dia membuat kebijakan bahwa ketika dia melihat dalam situasi tertentu waktu yang dia memimpin itu banyak laki-laki yang menjomblo karena Hmm. mahar bagi wanita begitu mahal, Ya. maka dia membuat pernyataan atau keputusan dengan tindakan kebijakan bahwa mahar bagi wanita harus dibatasi, Hmm. diatur. Padahal wanita itu sangat paham hak mereka atas mahar itu diatur dalam Al-Quran oleh Hmm. hukum Allah. Maka ketika Umar menyatakan begitu, ada wanita yang mengoreksi dia bahwa Anda tidak berhak mengatur mahar karena itu bertentangan Hmm. dengan firman Allah dan seterusnya gitu. Tapi memang wanita-wanita dulu pintar hafal ayat Quran kan. Ya. Kalau wanita sekarang mungkin yang dihafal lagu dan kan beda gitu. Atau cerita sinetron. Jadi memang kualitas takwaan kita itu makin hari makin turun. Nah, bagaimana sikap Khalifah Umar? Ketika dia ditegur oleh satu wanita, maka dia langsung membatalkan eh, apa, eh, kebijakannya Kebijakan. tadi. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya dia langsung menyatakan Umar salah, ibu ini benar. Hmm. Jadi bayangkan seorang kepala negara, dia dikritik dan diprotes oleh seorang wanita, dia langsung merubah pernyataan dan mengubah kebijakannya. Jadi Hmm. saya katakan gitu. Nah, coba kalau sekarang pemimpin sekarang membuat pernyataan, membuat kebijakan, diprotes sekian ribu orang pun tidak berubah. Saya kasih contoh ketika membuat undang-undang yang baru-baru undang-undang omnibus law itu. Hmm. Oh, bukan hanya satu ibu yang memprotes, ada berbagai lapisan masyarakat memprotes, Ya. tapi kan tidak dihiraukan. Nah itu Sampai yang menurut hari saya, ini demonya nah belum sampai hari ini kan selesai-selesai. kira-kira Ya, kemarin saya buruh lihat para memprotes, dokter. Ya. intelektual memprotes, ulama memprotes, apalagi emak-emak memprotes, tapi diabaikan begitu saja. Nah itu menunjukkan pemimpin sekarang tidak takut diprotes rakyatnya, tidak takut pengadilan di akhirat. Itu kan pasti dimintai pertanggungjawaban. Itu menurut saya ini ciri pemimpin yang tidak mikirin rakyat. Sudah Ya. diprotes oleh rakyat, kok tidak diperbaiki kebijakannya. Nah ini menurut saya kalau kita ingin mengkomparasi bagaimana tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin dulu itu betul-betul memikirkan rakyatnya. Hmm. Begitu rakyatnya memprotes, tidak perlu banyak-banyak memprotes. Begitu dia melihat, kemudian dia kaitkan dengan hukum, ternyata memang hukumnya benar, maka dia Hmm. merubah kebijakan. Saya pikir itu menjadi catatan sejarah yang dicatat dengan tinta emas para pemimpin Islam dahulu. Ini kita melihat membandingkan komparasi. Di Ya. satu sisi bagaimana selain ucapan, tindakan dan kebijakan yang pro rakyat yang mensejahterakan rakyat, itu juga kita bisa melihat ketika Umar bin Abdul Aziz ini cucu dari Umar bin Khattab, Ya. Khalifah juga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia diangkat menjadi Khalifah, dia hanya memerlukan waktu 2 tahun lebih sedikit Hmm. untuk membuat rakyatnya itu tidak lagi berhak menerima zakat. Jadi semua mengeluarkan zakat, sehingga harta zakat begitu berlimpah, sehingga membagikan zakat itu begitu sulit. Hmm. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat saking kayanya, saking sejahteranya, saking makmurnya. Bahkan kalau dikisahkan itu burung juga binatang makmur. Hmm. Jadi mereka memberi makan burung-burung itu diberi makan. Burung-burung liar itu diberi makan di gunung-gunung disiapkan makanan untuk burung. Siapkan. Orang yang berperjalanan, misalnya Musafir. para musafir, disiapkan tuh rumah-rumah gandum. Jadi datang ambil aja untuk bekal. Hmm. Anda bisa bayangkan kalau sekarang
kita mengadakan perjalanan, nggak ada yang nyiapkan itu rumah yang bisa datang ambil pergi itu, nggak ada. Dan kalaupun disiapkan juga mungkin habis. Kenapa? Tingkat kesejahteraan rakyatnya rendah, kemudian mungkin tingkat iman masyarakatnya juga kurang baik atau rendah, dan juga tingkat kepergian para pemimpin juga tidak sebaik dulu. Baik Bang Rocky, luar biasa sekali. Mungkin yang terakhir saya ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita, ciri pemimpin yang mikirin rakyat, berkerut dan berambut putih, benarkah? Silakan Ya, Bang Rocky. closing saya tidak benar bahwa Tidak benar. pemimpin tidak boleh diukur dari ciri-ciri fisik seperti itu. Nah, kalau ciri-ciri fisik seperti itu nanti ada polemik baru. Berarti yang rambutnya hitam tidak mikirin rakyat. Yang dahinya mulus tidak berkerut tidak memikirkan rakyat. Berarti nanti mafhum kebalikannya begitu kan, mafhum mukhalafah. Iya. Maka jangan kita memberikan ciri-ciri fisik. Ini pernyataan menurut saya pernyataan yang blunder, yang tidak tepat, yang bisa menyesatkan publik. Dan bukan yang menyesatkan, membuat gaduh juga di ruang publik. Maka saya ingin ini diluruskan bahwa kita memilih pemimpin jangan diukur dari fisiknya, wajahnya atau rambutnya ataupun warna rambutnya. Kita memilih pemimpin itu dari ucapannya, diukur track recordnya seperti apa, pernah berjanji ditepati atau tidak, itu jadi catatan kita. Kedua dari tindakannya, tindakannya itu adabnya bagaimana, pernah menyakiti rakyat tidak, pernah membuat tindakan yang asusila atau tidak layak dicontoh, bahkan mungkin kalau membagi dilempar-lempar itu tidak layak dicontoh dan seterusnya. Nah itu juga harus kita catat. Jadi variabel itu harus dilihat. Yang ketiga, variabel ketiga adalah kebijakannya. Apakah kebijakannya itu pro rakyat atau kebijakannya pro kepada kelompok-kelompok tertentu saja dan justru memecah belah rakyat. Saya pikir dengan 3 ciri itu kita bisa mengukur betul-betul ciri pemimpin yang mikirin rakyat sesungguhnya. Bukan dilihat dari fisik, bukan dilihat apalagi cuma dilihat dari rambutnya yang warna putih atau warna hitam dan seterusnya. Apalagi pemimpin nanti yang tidak punya rambut, itu repot lagi nanti. Dia kriterianya apa? Jadi ini menurut saya pernyataan yang menyesatkan dan menurut saya jangan dijadikan standar. Kita melihat pemimpin kriterianya adalah diukur dari ucapannya, diukur dari tindakannya, dan diukur dari kebijakannya. Saya pikir itu mungkin untuk ketegasan kita meluruskan pernyataan bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat itu cirinya seperti tadi. Maka harus kita ubah persepsi ini atau kita luruskan. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Semoga bermanfaat dan kita tidak terkecoh dengan ciri-ciri fisik pemimpin, tetapi kita akan menilai seorang pemimpin dari ucapan, tindakan, dan kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Voice semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Tema terkait ciri pemimpin yang mikirin rakyat, berkerut dan berambut putih, benarkah? Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan wawasan kepada kita bagaimana sebenarnya ciri-ciri pemimpin yang memang benar-benar memikirkan rakyat, tidak dilihat dari fisiknya semata, gitu, tapi dari ucapan, tindakan, dan kebijakannya yang pro rakyat. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Kepada sahabat Wahyu saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.